kita minum ini dulu Mbak ya, Ya, es teh manis. boleh, kita ya. boleh. Oke, mari. Siap Pak, kalau ini bagian dalamnya apa Pak? Ini kebetulan di sini ada ruang makan AC-nya Mbak Dina. Oh. Kita pengen nyoba di situ ya? Boleh, Biar tahu. boleh ya, Oke. saya lihat Ayo. ya ke dalam. Ayo silakan. Ya, Mbak Dina. kasih Pak. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Investment Location, masih bersama saya Dina Gurning, dan kita masih explore warteg milik Pak Yudi. Ini ada bagian, saya diajak sama Pak Yudi ke area yang lumayan unik ya Pak, ini saya belum pernah ketemu di warteg lain. Biasanya kan kalau warteg kan tempat makan, terus tempat duduk gitu, udah. Nah ini ada bagian AC-nya gitu, jadi ternyata nyaman juga. Kenapa nih Pak dibuat sedemikian rupa? Ya soalnya kan ini kebetulan emang agak lebar juga ya, luas. Ya. Terus di sini juga kan banyak perkantoran. Jadi kadang-kadang ada ibu-ibu yang atau yang tidak mau berbaur dengan bapak-bapak, kadang-kadang ada yang ngerokok kan. Iya betul. Nah, kalau di sini yang istilahnya steril dari asap rokok. Oh ya, oke. Makasih ya Mas. Sedikit penganan. Oh gitu. Jadi makanya dibuat bagian AC ini buat yang area non smoking. Kalau yang misalnya area smoking bisa di luar begitu. Bisa di luar. Oke, baik. Dan karena memang ini agak luas tempatnya, jadi mungkin bisa jadi percontohan buat tempat-tempat yang ramai. Dan memang cabang ini salah satu yang trafiknya paling tinggi, betul Pak? Iya, kalau untuk wilayah sini di sini emang. Oke, nah kita bicara soal konsep warteg milik Pak Yudi sendiri. Kenapa namanya Karisma, Pak? Iya, biar warteg itu sendiri menurut aku tuh biar lebih punya karisma lagi lah. Karena dulu kan terkesannya warteg itu kotor, kumuh gitu kan. Karena dulu pengalaman kami kalau saya mau ngontrak sebuah kios, kadang-kadang dilarang dengan alasan nanti kotor kiosnya gitu, nanti kumuh gitu kan. Oke, ada cerita ya? Iya, jadi image itu, berarti selama ini image warteg adalah kotor dan kumuh. Makanya setelah saya pikir-pikir, udahlah nanti kalau saya punya modal, saya akan bikin warteg yang emang bersih, terutama untuk era sekarang udah banyak yang warteg-warteg yang punya ruangan AC. bersih dan nyaman. Oke, kan namanya kalau yang cabang yang ini warteg Karisma Bahari. Tadi karismanya supaya makin ramai, pengunjungnya makin banyak, dan itu tadi saya karisma dalam artian berharap bersih dan juga nyaman begitu ya Pak ya. Kalau Baharinya ini gimana Pak ceritanya? Bahari itu sendiri sebenarnya slogannya Kota Tegal. Jadi makanya brand apa aja, merek apa aja, warteg pasti di belakangnya ada tulisan Bahari gitu kan. Karena Bahari adalah slogan Kota Tegal, bersih, aman, sehat, rapi, beriman. Makanya begitu kita masuk Kota Tegal, pasti kan di gerbangnya ada tulisannya tuh, selamat datang di Tegal Kota Bahari. Iya, oke. Nah tadi Pak Yudi bilang bahwa kalau Pak Yudi berencana untuk mewartegkan Indonesia, betul ya Pak ya? Seperti iya, itu? kalau sekarang udah siap mewartegkan Indonesia. Pengennya ada budaya warteg, budaya Tegal tetap ada di usaha Bapak ini. Apa sih Pak unsur istilahnya budaya Tegal yang pengen dipertahankan begitu di masing-masing? Sebenarnya kan karena konsepnya warung nasi begitu kan Pak? Ya soalnya kan biar tidak hilang orang Tegalnya gitu. Warteg sendiri kan singkatannya warung Tegal. Jadi makanya pengelola kami itu pasti masih pakai bahasa ngapaknya ada gitu kan. Pengennya bahasa ngapaknya ada. Ada, makanya lu ditanya kalau taunya tidak bisa kan ya wartegnya di mana gitu kan. Iya. Kalau itu paling enggak walaupun bukan orang Tegal tapi orang berbahasa Malang dia kan bahasanya sama. Iya, bahasa betul. ngapaknya ada gitu kan, Supaya- Purwokerto gitu kan. Jadi masyarakat pada umumnya bisa tetap menikmati, tapi orang Khas Tegal Tegalnya dan itu sekitarnya ada. juga Masih kental istilahnya di situ. ada sense of belongingnya juga masih tetap Nah, kuat. kayak contoh istilahnya di Bali, begitu ada perantau kita orang Jawa yang orang Tegal, limauannya kan yang kerja di Bali, pasti udah langsung kalau makan ngomongnya pakai bahasa Tegal. Oh. Giliran kesana taunya diajak ngomong bahasa Tegal nggak tahu kan, loh ini warteg kok bukan gitu. Iya, benar. Jadi supaya budaya Tegalnya ini dipertahankan. Sambil diminum Mbak Dina, nih iya. ada gorengan ini, Siap, coba. baik, terima kasih Pak. Terus Pak, tadi saya sempat baca-baca dan memang saya sepakat juga sih ada beberapa konsep yang istilahnya warteg banget gitu. Di mana-mana warteg, mau brand apapun, mau itu yang ada di bawah usahanya Pak Yudi atau yang bukan, ada beberapa kesamaan. Salah satunya yang paling unik adalah pintunya harus 2 Pak, kanan sama kiri. Gitu. Ini kenapa Pak? Ya karena kan rata-rata kios warteg itu nggak terlalu besar, yang standarnya kan 4 meter, 5 meter. Kalau cuma pintu 1, istilahnya kalau ada orang yang masuk dan keluar nanti akan berbentrokan gitu kan. Paling nggak kan kalau ada 2 kan bisa satunya masuk dari pintu kanan, keluar bisa pintu kiri Ya, gitu. tujuannya itu ya Pak? Tujuannya seperti itu. Tapi kok bisa mempersim- sepakat gitu Pak, semua warteg tuh pintunya Jadi 2? akhirnya sebuah ciri khas, jadi oke, akhirnya jadi sebuah baik. ciri khas kan. Kalau waktu kan pintunya 2 gitu. Oke, terus yang kedua yang saya selalu perhatikan kalau namanya warteg itu pasti warnanya mencolok.
begitu kan? Warnanya oranye, kemudian hijau, begitu. Ini kenapa nih Pak? Ya biar kelihatan lebih ngejreng aja, terutama kalau dulu kan warteg-warteg dulu kan lampu paling cuma satu, wattnya watt yang rendah. Makanya konsep saya sendiri biar tuh kelihatan ngejreng, jadi kan warnanya juga harus ikut ngejreng dan emang lampunya juga harus banyak kalau aku sih. Jadi istilahnya dari jauh itu udah kelihatan. Oke, baik. Nah, kalau kita bicara soal warteg ini kan berhubung Pak Yudi juga udah punya 1000 lebih gitu cabang. Menu yang wajib ada di sebuah warteg tuh apa sih? Ya sebenarnya warteg sih yang orang pasti larinya pikirannya ke warteg adalah tempe orek pasti Mbak. Oh. Ya kan mau beli Bukan tempe telur orek. justru ya? Enggak, kalau di warteg itu biasanya yang paling laku, yang paling ini emang telur. Cuma kalau telur kan bisa di warung-warung apa aja tuh, Betul. ya kan? Warung Padang juga ada. Ada. Gitu kan? Tapi kalau di tempe orek pasti kemana? Ke warteg pasti pikirannya kan udah maksudnya ke warteg gitu kan. Oke. Berarti tempe yang Tempe orek itu yang paling dikenal kan itu. Oke. Ya orang nyarinya pasti rata-rata bilangnya ke warteg gitu. Oke, baik. Nah, kalau kita bicara soal SDM nih Pak, tadi kita juga sempat bahas begitu ya. Apakah memang jumlah SDM untuk usaha warteg ini memang ada sebuah tantangan tertentu? Karena memang kalau tadi dari penjelasannya Pak Yudi kan memang mau mempertahankan kalau bisa orang Tegal asli atau minimal bisa bahasanya begitu. Ada nggak sih Pak tantangannya? Apakah memang kurang atau seperti apa? Iya, kalau sekarang kan emang lagi banyak juga franchise kita sendiri, di grup kita sendiri kan emang bisa dibilang tiap harinya tuh ada yang buka cabang, buka tiap hari. Jadi kan otomatis SDM itu agak berkurang di sana ya. Cuma kan keuntungannya itu tadi, yang wilayah Tegal, Brebes, Pemalang kan bahasanya sama. Kalau dulu kan saya wajibkan adalah pengelola itu orang Tegal. Kalau sekarang palingnya gini, pengelola itu kan suami istri. Biasanya suaminya maunya orang Tegal, tapi nanti istrinya bisa orang Brebes. Yang penting salah satunya tuh ada. Salah satunya harus orang Tegal. Minimal harus ada unsur. Ya, gitu. Oke. Biar istilahnya wartegnya itu nggak menghilangkan ciri khas bahasa ngapaknya orang jualan. Oh, oke, baik. Nah, ini kita bicara soal balik lagi masyarakat yang memang tertarik franchise. Kalau tadi Pak Yudi jelaskan, omsetnya memang 2 juta per hari. Iya, standarnya. Dan kalau memang buka setiap hari itu sekitar 60 juta per hari. Nah, mungkin sedikit Pak tips-tipsnya bagi masyarakat kira-kira kalau mau buka usaha warteg atau mungkin usaha secara general. Kira-kira tipsnya dari Pak Yudi nih, seorang pengusaha yang sukses, apa sih Pak yang harus diketahui masyarakat dan dilakukan gitu? Ya kalau kita pengen buka usaha, kan menurut saya itu kalau kita pengen lebih dari yang sudah ada, emang contohnya harus ada sesuatu yang dilebihkan. Contoh istilahnya dulu warteg itu kotor, kumuh, kita harus berani bersih. Dulu warteg itu tidak berani ada ruangan AC. Sekarang kalau bikin warteg harus ada di ruangan, ada ruangan AC-nya. Jangan istilahnya kita buka standar-standar aja, ya akan standar aja, nggak punya daya tarik untuk orang yang melihatnya. Benar. Pokoknya harus ada sesuatu yang dilebihkan dari yang sudah ada. Dan memang harus berani, Mbak. Berarti memang kalau dari lokasi itu memang harus pemilihan harus tepat. Betul, itu kalau dari luar lokasi, nih faktornya. Kalau dari di dalam tuh harus terus berinovasi begitu ya Pak ya. Meskipun misalnya warteg itu terkenal dengan tempat yang gitu-gitu aja, memang harus ada dibuat inovasi-inovasi agar orang kayak oh ini wartegnya beda gitu ya Pak ya. Nah betul. Oke, kalau tips usaha secara general nih dari Pak Yudi sendiri apa nih Pak? Ya kalau menurut aku sih gini ya, kalau orang pengen sukses di bidang apapun ya, dekat dengan orang sukses. Contohnya begini, saya dekat dengan es teh manis, saya tempelin Mbak, kan dingin. Kalau kita pengen rumah kita tidak usah pakai AC kipas angin, bikin di tempat yang dingin. Contohnya apa? Di pegunungan pasti enggak. Jadi kalau kita dekat dengan, contohnya orang Islam pengen pintar ngaji dekat dengan ulama pasti bisa ngaji lama-lama. Kalau menurut aku dulu saya tuh sering berteman itu dengan orang-orang yang emang sudah usianya itu jauh di atas saya. Oke. Ya kan, otomatis dia kan ilmunya banyak, ilmu dagang, ilmu apa aja tuh banyak gitu kan. Pengalamannya banyak. Pengalamannya seperti itu. Jadi kalau saya tuh pengen sukses di bidang apapun, dekat dengan orang sukses di bidang yang kita mau. Oke. Contoh di kampung ya, kita ada bengkel tuh tanpa mereka tuh sekolah. Dengan ngikutin orang tuanya, cuma tinggal ngambilin baut, ya kan, ngambilin kunci A, kunci B. Lama-lama dia hitungan 1 tahun dia pinter semua loh. Tanpa emang harus sekolah di bengkel itu sendiri, montir itu sendiri. Jadi contoh itu tadi ya, begitu saya dekat begini, begitu kalau ini panas nih, teh manis panas, otomatis minimal saya nggak panas tapi minimal hangat karena saya dekat. Iya. Itu kalau tips saya, praktek saya itu seperti itu. Iya, menarik nih. Jadi kalau mau sukses, kelilingilah diri Anda dengan orang-orang yang sukses juga. Orang-orang sukses. Karena pasti belajar juga. Iya, ketularan juga ilmunya. Nah iya kan, otomatis dia kan sudah pengalaman. Betul. Setuju saya Pak sama Pak Yudi. Ya,
Ya, baik Pak Yudi, terima kasih sudah meluangkan waktu bincang-bincang sore hari ini bersama kami di CNBC Indonesia. Semoga Pak Yudi sukses dan juga sehat terus, dan semoga usahanya juga makin lancar ya Pak ya. Amin. Semoga Amin, bisa Mbak. berhasil mewartegkan Indonesia. Ya, itu tadi pemirsa episode Invest Time on Location kali ini. Tetap saksikan kami CNBC Indonesia live streaming di cnbcindonesia.com, di channel Transvision 805 dan juga di TV digital FTA 40. Saksikan terus CNBC Indonesia, dan kami dengan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. CNBC Indonesia, Beyond Business.